Kenapa Pemda belum merealisasikan? Di manakah kesulitannya? Apakah aturan yang mengikatnya? Ini yang perlu kita minta kejelasan. Sampai hari ini belum menemukan peraturan-peraturan atau dasar-dasar regulasi apa yang menyebabkan tidak bisa dipenuhi itu sampai kini belum kita mendengarkan, mendapatkan informasi dari apa dasarnya itu. Sementara saya yakin dan percaya di peraturan pusat baik Kemendagri ataupun di pemerintahan desa pasti diatur tentang gaji tersebut, serta tersebut atau yang kita tuntut. 1,000 lebih orang peserta yang ikut aksi itu desakan kawan-kawan, karena melihat menimbang selama ini mereka tertekan, kemudian tersinggung dengan keadaan negara pada hari ini, tidak pernah perhatian terhadap perangkat nagari. Oke, selamat sore, selamat ketemu kembali di BPC. Sore ini kita kedatangan tamu Bapak Rahmat dari Persatuan Perangkat Desa se-Indonesia. Selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore Pak. Siapa Bagaimana untuk sore ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Rahmat, jadi kami beberapa bulan ini saya memperhatikan dan mendapat informasi dan kami mengikuti. Jadi kemarin beberapa minggu kemarin ada audiensi di rumah Bupati di belakang Balu. Betul. Kami sebelum menyinggung orsi damai kita di kantor Bupati nanti, kita akan mengupas sedikit dulu apa audiensi kemarin itu, kira-kira apa yang dibicarakan dan apa hasilnya. Iya, hasilnya. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya ketika di Mes Pemda kemarin pada hari Sabtu kita audiensi dengan Bupati, kemudian OPD, kemudian sebagian dari pengurus berwenang dan sebagian dari pengurus PPDI, pertama membicarakan berkaitan dengan status perangkat. Karena pada hari ini kan kalau nomenklaturnya kan itu sifatnya nasional. Kita hari ini kan tidak diperhatikan oleh pusat, baik Kemendagri ataupun Menteri Desa tentang status perangkat. Sementara pada hari ini kita mendengar bahwa baik penyuluh ataupun pendamping beliau diangkat P3K. Sementara kita perangkat desa yang sudah berpuluh-puluh tahun di nagari atau di desa tidak pernah dipertimbangkan atau direncanakan untuk dijadikan P3K atau PNS, atau SN dari negara seperti itu. Jadi dalam audiensi kemarin, minggu kemarin itu keputusan apa atau masukan apa yang diberikan Bupati? Ya, kemarin Bupati menyampaikan menyerahkan seluruhnya kepada dinas terkait untuk menyelesaikannya. Cuman kemarin yang kita sesalkan adalah dari percakapan tersebut tidak ada harapan angin segar dari dinas tentang itu, karena beliau menyampaikan cuman berpatokan pada Perbub atau Perda atau Permendagri. Sementara kita berharap bagaimana beliau sebagai perwakilan kita atau orang tua kita atau pimpinan kita di daerah, bagaimana menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintahan pusat, seperti itu harapan kita. Jadi dengan tidak tercapainya audiensi tidak tercapainya audiensi minggu kemarin, maka minggu depan berlanjut orasi damai. Ya, betul. Jadi bagaimana orasi damai ini bisa terlaksana? Sebenarnya ini desakan kawan-kawan dari perangkat desa atau perangkat nagari, lebih dari 92 nagari, masuk negeri persiapan itu 105 nagari. Jadi seluruhnya sekitar 1,000 lebih orang peserta yang ikut aksi. Itu desakan kawan-kawan. Karena melihat menimbang selama ini mereka tertekan, kemudian tersinggung dengan keadaan negara pada hari ini, tidak pernah perhatian terhadap perangkat nagari. Apalagi pada hari ini berkaitan dengan tunjangan, siltap tunjangan, baik kemudian kinerja yang semakin tahun semakin bertambah, sementara tunjangan kita, kesadaran kita tidak pernah dipertimbangkan atau dinaikkan. Itu yang menjadi polemik utamanya. Yang punca pertama kemarin adalah di DTKS, data terpadu bahwa seluruh perangkat nagari baik dan sampai staf itu dikeluarkan dari data DTKS. Nah, efeknya apa yang terjadi? Langsung kita malam tersebut kita mendapat telepon dari kawan-kawan, ada salah seorang di perangkat nagari, anaknya sedang operasi jantung yang pertama di Jakarta. Kemudian yang keduanya tidak bisa difasilitasi lagi oleh dinas sosial. Mengapa? Karena dia tidak terdaftar di data DTKS.
Itu otomatis keberangkatan beliau untuk kedua kalinya ke Jakarta terkendala. Tidak ada yang memfasilitasi di sana. Kalau BPJS oke, ada, tapi kan fasilitas ini kan tidak ada. Sementara gaji perangkat nagari itu kita ketahui cuman kalau untuk kasih kau itu 2.200.000. Nah, seperti itu kan. Makanya disitulah kawan-kawan menjadi perhatian, apalagi dengan kawan-kawan yang staff gajinya cuma 1.750.000. Jadi masih ada masih 1 juta. Ya, staff seperti itu. Seperti itu. Ya, kebersihan itu untuk kesejahteraan kan? Kesejahteraan keluarga ya. Nah, ternyata sangat jauh. Sementara di Kementerian Sosial menyampaikan bahwa yang ditanggung oleh anggaran dari daerah itu tidak ditanggung oleh negara. Tentu otomatis kita akan sangat dibahati sekali mendengar hal tersebut. Apalagi kawan-kawan yang anaknya mau kuliah. Kalau anaknya mau kuliah, keluar dari data induk, otomatis tidak akan bisa mengurus beasiswa. Gitu ya. Kalau seandainya orang tuanya cuma mendapatkan gaji 2 juta sekian, anak kuliah, itu tidak terpenuhi. Jadi dalam beberapa audiensi ke belakang, apa hal ini sudah disampaikan kepada Bupati, kepada Sekda, dan kepada dinas-dinas terkait. Bagaimana tanggapan? Kita sudah melakukan ini sejak tahun 2023 dengan Bupati. Audiensi dengan DPR pun juga sudah kita lakukan. Kemudian Kadis DPMN pun sudah kita lakukan. Ternyata beliau hanya memberikan gambaran-gambaran dan harapan-harapan yang tidak ada kepastian. Nah, disitulah kita merasa kecewa dengan pihak pemerintahan daerah Kabupaten Agam. Kenapa ini menjadi harapan yang tidak bisa direalisasikan? Jadi intinya aksi damai tanggal 12 ya, hari Senin 17 hari Senin ini bukan sekonyong-konyong, diadakan sebelumnya udah ada pembicaraan sejak 2013. Jadi untuk audiensinya nanti tepatnya harinya, jamnya di mana dia? Kita sudah sampaikan ke kawan, suratnya resmi pun sudah masuk kepada Kapolres Agam. Kita titik kumpulnya itu di halaman Gor Rang Agam, Lubasung. Kemudian nanti kita pawai langsung menuju kantor Bupati. Di sana kita nanti difasilitasi untuk orasi, menyampaikan tuntutan kita kepada Bupati. Jamnya jamnya kita jam 10 pagi sampai jam 3, jam 15 gitu. Untuk izin biasanya kan ada izin. Apa izinnya udah dimasukkan? Alhamdulillah kita kemarin baru menyampaikan kemarin berarti sekarang hari Selasa kita ke Lubasung menyampaikan kepada Polres. Alhamdulillah Polres menyikapi dengan sangat bagus, artinya sangat tidak mengecewakan. Sampai hari ini pun kita tetap ngasih, bila artinya memfasilitasi seperti itu. Di aksi damai ini kira-kira yang berapa pengikutnya? Tapi yang peserta. Alhamdulillah sampai hari ini walaupun banyak tantangan dan rintangan dalam hal ini, karena kita berjuang untuk kesejahteraan perangkat nagari yang ada di Agam. Persepsi sekarang sudah 1.001 orang. 1.001 orang yang sudah terdaftar. Dengan 1.000 orang itu kan tentu harus ada koordinator dan harus mungkin ada tribut, ada kesepakatan. Kalau ada penyusup itu udah ada ring-ring dan aturannya. Kita juga sebelum menyebarkan surat kita sudah membentuk korlap, baik koordinator kecamatan ataupun koordinator di nagari. Nah, jadi kita sudah bentuk itu semuanya. Alhamdulillah sudah jalan. Jadi itu untuk sekarang. Kemudian sampai ke Lubasung pun sudah ada koordinator kawan-kawan wali jorong di sana untuk yang sebagai tuan rumah untuk mengawasi apabila ada penyusup. Dan kita pun sudah membuat aturan bagaimana aksi damai ini betul-betul baik, tertib dan tidak mengecewakan seperti itu. Jadi dalam aksi damai nanti kan ada orasi Di orasi itu apa yang akan disampaikan dalam orasi itu? Dalam orasi tersebut kita akan menyampaikan pertama tuntutan kita berkaitan dengan status, kemudian siltap, kemudian tunjangan kita, kemudian tentang operator insentif untuk operator, kemudian data DTKS, perangkat yang keluarkan data DTKS, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan di nagari yang semakin berat seperti itu. Jadi selama ini saya mendengar ada beberapa 2003 sampai 2004 sampai 2005 ini. Upah pungut itu apa sudah dibayarkan oleh Pemda Agam kepada perangkat nagari yang memungut rumah masyarakat? Kalau saya sebagai kolektor di nagari, kan kebetulan saya sebagai kolektor di nagari, sampai dari tahun 2023-2024 belum ada saya menerima 1% pun. Kami tetap store.
Tetap store. Kolektor tetap store ke kecamatan. Kecamatan nanti men-store kepada kas daerah, Bapenda kan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum saya menerima kita 1% pun uang jari atau uang insentif untuk kolektor. Bahkan kolektor yang dijorong menuntut per kita ke negari seperti itu. Padahal dulu di tahun 2022 kita menganggarkan di negari. Bahkan alhamdulillah kolektor itu cukup terpenuhilah kesejahteraannya dengan pungutan tersebut. Iya, uang insentif itu uang apa saja? Mungkin ada insentif reklami dan apa saja insentif itu. Pajak-pajak yang masuk ke negara, yang kita pungut di negara itu pajak tanah, kemudian pajak rumah, bangunan, kemudian kalau pajak toko, ruko, reklame, kemudian perusahaan itu langsung kecamatan atau daerah yang memungut. Termasuk hotel? Masuk hotel. Itu daerah langsung untuk kecamatan yang memungut. Kita kewenangan kita cuma sampai tanah dan bangunan. Seperti itu. Jadi kalau pungutan yang besar-besar orang kecamatan. Orang kecamatan. Memang dalam aturan seperti itu. Itu yang saya belum ketahui, yang menjadi polemik, tanya bagi kawan di nagari. Kenapa yang besar tidak diberikan ke nagari? Kenapa harus orang daerah atau orang kecamatan? Kita hanya dipertanyakan juga ya. Tentang paling besar itulah yang di masyarakat. Apalagi pajak sekarang naiknya 300%. Dari 5.000 menjadi 20.000. Siapa yang sanggup? Jadi kolektor pajak ini di perangkat nagari sudah berusaha untuk memungut dan upah pungut itu yang termasuk iklan, hotel. Kembali kita ke acara untuk aksi damai. Ini aksi damai ini ada jaminan tidak akan ribut karena 1.100 ini 1.001 1.001 yang terdaftar. Ada jaminan untuk tidak akan anarkis dan sebagainya. Kita akan perangkat nagari semata pentingnya beliau pelayan, pengayom bagi masyarakat, panutan bagi masyarakat. Yakin 100% kawan-kawan yang ikut aksi pada hari Senin nanti tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya yakin, saya jamin. Juga kita sudah komitmen di grup, kemudian menyampaikan komitmen secara tertulis masing-masing ke perangkat dan koordinator untuk tidak akan melakukan aksi yang anarkis. Makanya dalam surat saya sampaikan tidak ada dibenarkan bagi kawan-kawan yang ikut untuk membawa perlengkapan di luar aksi. Jadi koordinator pernagari, koordinator perkecamatan wajib memeriksa, mengawasi kawan-kawan yang pergi untuk aksi. Jadi pakaian pun kita atur, kemudian di lokasi nanti kita berikan tanda aksi. Seperti itu. Atribut mungkin ada? Ada atribut, ada. Kita pakai spanduk, kemudian tanda aksi, kemudian mobil komando, kemudian sistem set lengkap seluruhnya, kemudian orator ada 5, kemudian koordinator kecamatan ada 16, dan seperti itu juga kita menambahkan koordinator karena jumlah 1.000. Seperti itu koordinator yang lain. Jadi saya mendengar 92 negari 92 negari yang akan ikut orasi damai. Itu ada enggak nagari yang tidak ikut serta atau abstain? Inilah yang kita ketuk hati kawan-kawan perangkat nagari yang tidak ikut. Mungkin ada hal-hal yang lain, tekanan sebagai macamnya. Memang sampai hari ini baru 98 nagari yang ikut mendaftar kawan-kawan. Jadi ada berapa persen nagari yang tidak ikut. Kita maklumi. Tapi hari ini sampai ini kita tetap masih mengetuk pintu hati-hati kawan-kawan semuanya. Karena kita juga memperjuangkan adalah nasib kita semua. Tidak ada kepentingan politik, kepentingan pribadi di sini. Melainkan aspirasi kita bersama, itu yang kita sampaikan ke kawan. Jadi dari 92 negara itu yang tidak ikut sampai hari ini, jam ini itu berapa negara di Kabupaten Agam? Kalau saya hitung-hitung baru jam 3 tadi, itu sekitar ada 5 negari. 5 negari yang tidak ikut orasi dari 92 negari. 92 negari. Jadi sekitar 90% kurang ya? 90% kurang. Kan. Jadi untuk penegasan Bapak Rahman, aksi damai itu di Lubuk Basung, hari apa, tanggal berapa, dan diikuti siapa saja? Aksi kita pada hari Senin tanggal 17 Februari 2024 itu yang berlokasi di halaman kantor Bupati Agam Lubuk Basung. Diikuti oleh 1.001 peserta atau perangkat nagari yang nanti yang akan berkumpul mulai jam 10 pagi sampai jam 3 siang insyaallah. Mungkin sedikit himbauan untuk kawan-kawan
Persatuan Perangkat Desa se-Indonesia ini untuk orasinya nanti orasi damai, simpati. Ya, jadi kawan-kawan, dihimbau kepada kawan-kawan dari seluruh perangkat nagari yang melihat tayangan ini, marilah kita ketuk pintu hati kita kembali untuk sama memperjuangkan hak kita bersama, baik dari Kabupaten Agam sampai pun ke empat pusat seperti itu. Kemudian kita tidak orasi sopan, tertib dan damai, tidak ada yang membuat anarkis macamnya di lokasi ketika ada hari H. Jadi sebelum orasinya itu dulu ada pembicaraan dengan orang dalam ya, orang dalam maksudnya mungkin ajudan, mungkin Pak Sekda. Ya. Nanti kalau mengadakan orasi damai ini akan ditemui enggak? Ada enggak? Siapa yang akan menemui nanti? Informasi terakhir dari Kasat Intel, memang kita selalu koordinasi dengan beliau. Ada harapan, ada informasi kalau sebelum aksi ini audiensi gimana. Tapi kita komitmen dengan 1.000 kawan-kawan dari PPDI mengatakan kalau mau audiensi tidak ada waktu lagi. Audiensi di hari H saja. Jadi diharap nanti bapak para pejabat daerah, kita sudah masukkan surat kepada Bupati, DPR, bagaimana di hari ketika aksi nanti beliau meminta kita atau memfasilitasi kita untuk audiensi. Di sana nanti kita berdiskusi. Sebenarnya tuntutan kita apa? Rumit nggak seperti itu? Pasti ada jalan keluar dari apa yang kita tuntut tersebut. Itu harapan kita. Jadi biasanya kalau mengadakan aksi damai ini kan nanti setelah orasi di depan kantor atau di lapangan biasanya dipanggil beberapa orang untuk mewakili untuk mediasi. Dalam mediasi ini intinya saja ya kan, selama ini kan sudah dilaksanakan mediasi bla 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 dan sebagainya. Nah, intinya saja yang ingin diharapkan oleh Persatuan Perangkat Desa se-Indonesia ini apa? Yang pertama status kita yang pertama diharapkan, kemudian siltap kita, kemudian tunjangan, kemudian tentang insentif, kemudian perhatian lebih dalam kepada perangkat nagari. Itu harapan kita. Ya, kita sebelumnya kita juga melihat ada Bukit Tinggi, kawan-kawan wartawan yang kumpul di BBC juga ada beberapa hal kemarin meliput. Kayaknya perlindungan hukum terhadap perangkat negari dan wali negari ini ada tidak? Ada. Itu salah satu di antara tuntutan kita yang lupa saya sampaikan tentang perlindungan hukum untuk wali negari dan perangkat negari. Menjalankan tugas. Kita semua mengetahui masing-masing negari itu diberikan uang lebih kurang 1 miliar atau 2 sampai 2,5 miliar per nagari dengan SDM yang bermacam-macam, tidak terambatan dari pendidikan pemerintah. Nah, tentu mungkin ada suatu akan terjadi nanti. Kalau terjadi nanti hal yang mengkelirukan atau yang di luar aturan, ini kita berharap bagaimana pemerintah memberikan perlindungan hukum, sehingga tidak langsung menjadi tersangka, melainkan ada perlindungan hukum seperti itu. Jadi begitu. Jadi kemarin kita juga sangat prihatin ada wali negari yang tersandung kasus hukum betul. Padahal kami melihat wali negari itu pro rakyat untuk jalan tani jalan tani. Kita tanya. Sangat prihatin kita itu. Jadi kenapa Pemda tidak merealisasikan tuntutan kawan-kawan di nagari? Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam, Pak. Kenapa Pemda belum merealisasikan? Di manakah kesulitannya? Apakah aturan yang mengikatnya? Ini yang perlu kita minta kejelasan. Sampai hari ini belum menemukan peraturan atau dasar-dasar regulasi apa yang menyebabkan tidak bisa dipenuhi itu sampai kini belum kita mendapatkan informasi dari apa dasarnya itu. Sementara saya yakin dan percaya di peraturan pusat baik Kemendagri ataupun di pemerintahan desa pasti diatur tentang gaji tersebut, siltap tersebut atau yang kita tuntut. Pasti ada batasan atas, ada batasan bawahnya seperti itu. Kenapa pada hari ini diambil di bawah? Sekurang-kurangnya di tengah lah. Sesuai kalau gini kan sekarang kita kan untuk gaji itu setara dengan 2A. Kalau Agam mengambil 2A itu untuk kasih dan kaur itu 23, sekretaris 2,5 seperti itu, wali negari 3 sekian. Jadi
kalau dari sementara UMP sekarang di pusat di Sumbar itu kan 29. 29. Sementara kita yang masalah hari ini kita tidak UMR. Sementara potongan BPJS sesuai dengan UMR. Nah, kalau sedikit boleh tahu kenapa ya? Berapa sih ring gaji perangkat negara itu? Karena kan kita selalu mengumumkan UMR. Betul. Sementara kami masyarakat juga ingin tahu juga berapa sih. Sedangkan kita tahu keseriusan mereka itu bekerja. Itu dari mulai kalau wali nagari, sekretaris, kaur lagi kaur, wali jorong, kasih. Itu rentang berapa gajinya? Ya kalau sekarang yang kita terima itu kalau gaji, kalau kasih dan kaur wali jorong itu sama, itu 23. 23 ya. 23. Ke sekretaris 2,5. Untuk insentif lain? Insentif lain kita mendapat pertama tunjangan hari raya tadi 1 kali setahun itu 750. Kemudian tunjangan kinerja atau pengelolaan keuangan itu kan sesuai dengan berapa anggaran yang kita kelola. Contoh saya punya mengelola dana tahun ini 300 juta, nanti kita dapat persenan mungkin 150 atau 250 per bulan selama 10 bulan. Nah, uang tersebutlah kita pakai yang dari insentif tadi untuk berurusan kepada pihak-pihak ketiga dalam belanja barang seperti itu. Nah, jadi yang uang pungut ini insentif ini sekali berapa tuh turunnya? Insentif kalau insentif pengelola keuangan. Iya, pungut PBB itu 1 kali setahun. 1 kali setahun. Ya, dulu tuh aturannya melalui bank rekening nagari. Nyata tuh kolektor yang di Jonjorong itu kan tidak mempunyai rekening bank nagari. Sehingga tidak tersalur. Ya, jadi perangkat di nagari ini kan berbagai macam latar belakang pendidikan Jadi pendidikan di latar belakang itu rentangnya adakah yang SMA, ada yang sarjana, itu bagaimana untuk apa? Itu gajinya? Gajinya sama, kita ada perbedaan gaji. Karena kita kan seluruhnya kasih kaur wali jorong sama. Pendidikan tidak menentukan gaji. Seharusnya kan adalah seperti itu. Ada menentukan latar belakang pendidikan menentukan. Saya yakin pada hari ini kan kawan-kawan perangkat itu lebih dari 95% itu S1 semuanya. Lebih 95% itu S1 semuanya. Saya kemarin juga melihat ada sebuah negari yang menghimbau perangkat negari, wali nagari untuk memberikan kesempatan untuk pendidikan. Itu bagaimana di nagarinya Pak Rahman gitu? Kalau kita dulu kan pernah dicanangkan, tapi persoalannya uangnya dari APBN nagari. Sementara uang APBN nagari itu agak sulit direalisasikan kalau tidak ada kejelasan regulasinya seperti itu kan, sehingga ada beberapa nagari yang menerapkan, ada yang tidak, bahkan ada yang mungkin yang dari pribadinya langsung tuh kerjasama dengan universitas yang ada di Bukit Tinggi gitu. Jadi berkaitan dengan perangkat nagari ini masih ada nggak yang masih di bawah kesejahteraan? Kalau dibandingkan dengan UMR pada hari ini, kemudian dari kawan-kawan yang sudah mendapatkan P3K atau SN jauh. Kita bayangkan kalau gaji 2.300.000 bukan tidak bersyukur, kita sangat bersyukur. Hari ini kan masih hidup, kita masih bisa menghidup keluarga. Tapi untuk yang lebih tentu tidak bisa. Artinya lebihnya, contoh kalau anak sudah sekolah tentu kita butuh yang lebih karena sesuai pendidikannya. Sementara pada hari ini kita masuk jam 7:30 sampai jam 4 sore. Tidak ada waktu untuk mencari tambahan lain. Kalau gaji 2.300.000 dari jam 7:30 pagi sampai jam 4 tidak ada waktu tambahan lain. Apakah boleh perangkat negara itu mendapat dana-dana lain, dana-dana pemerintah, misalnya masalah kesehatan, kesejahteraan, bantuan sekolah untuk anak-anaknya, boleh tidak perangkat nagari? Contohnya tadi itu dari data DTKS tadi itu, dari kalian masuknya perangkat nagari atau staf kepada data DTKS induk, maka otomatis perangkat tersebut keluarganya berkesempatan mendapatkan beasiswa kalau anaknya sekolah lanjutan. Kalau bagi yang bujang artinya belum keluarga,
nanti keluarganya berkesempatan juga seperti itu. Sekarang tidak ada kesempatan itu. Kalau bagi yang masih bujang, belum keluarga, maka dia dikeluarkan dari BPJS. Sejak kapan itu data DTKS itu dikeluarkan dari perangkat negara? Ini baru kemarin. Baru kemarin di awal 2025 ini. Jadi sudah jatuh ke tempat tangga ya. Jadi kan sangat prihatin kita. Kita. Sehingga kan kawan-kawan kelihatannya yang bahagia sejahtera, mungkin pakai baju dinas, sepatu, mungkin berkilas segala macamnya. Tapi sebenarnya dari segi finansial jauh ya. Jauh. Masih jauh tak? Ya, saya sangat prihatin itu kalau yang terdaftar DTKS sudah permasalahannya begini, tidak terdaftar lagi. Ya, untuk berobat, untuk dan segala sesuatunya tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya. Tutup. Jadi dengan demikian itu upaya-upaya lain, upaya-upaya lain mungkin pernah dengan ketua dewan provinsi membicarakan ini, pernah dibicarakan. Kalau di tingkat provinsi, pusat pun kita sudah menyampaikan kepada perwakilan kita melalui kekitangan atau kawan-kawan yang ada jaringan ke sana. Tapi kan jawabannya baru kemarin kita jangan terima, tetap kita usahakan dan kita perjuangkan. Nah, kemarin juga di tahun 2024 kita pernah alhamdulillah kan di DPD pun sudah Bapak Gus Pardikaus sudah menyampaikan aspirasi kita seperti itu. Sama gubernur pernah nggak abensi dan apa yang beliau sampaikan? Di tahun 2024 dengan bersama Bapak Gubernur sudah disampaikan dari PPDI Provinsi Sumatera Barat tentang bagaimanakah tentang status perangkat kesejahteraannya. Tetap jawaban dari Gubernur masih kita pelajari dulu, kemudian nanti kita bahas. Terkait upah ini pernah nggak Pak Gubernur menyampaikan? Ya. Terkait dengan upah, kita kan semuanya kalau bertemu dengan pimpinan, kita keluarkan semuanya. Apa yang menjadi unik dari perangkat nagari itu kita keluarkan. Nah, beliau kan menjawab, biarlah nanti kita usahakan, kita upayakan, nanti kan kita bahas lebih dalam nanti dengan di kantor bagaimanakah solusinya. Sampai hari ini kan tidak ada regulasi terbaru tentang kesejahteraan perangkat ini. Tadi Gubernur, sekarang kita turun ke Bupati. Nah, masalah upah ini apa yang pernah disampaikan langsung dari Bupati kepada perangkat negara seperti apa? Awal Bupati kita dilantik oleh Bupati tahun 2020, 3 hari setelah Bupati dilantik, beliau menyampaikan perangkat nagari ini harus kita sejahterakan, diperhatikan. Jangan sampai mereka tidak sejahtera sementara nagari ini adalah ujung tombaknya kabupaten atau negara. Nah, sebab kalau dia tidak sejahtera, bagaimana dia nanti akan melayani publik? Itulah bahasanya. Tapi hari ini kan seperti itu juga. Sampai hari ini dalam tanda kutip belum dibayarkan selama 2 tahun upah pungut. Upah pungut itu kan yang belum dibayarkan upah pungut. Tapi kan kita kan kesejahteraan tadi. Kesejahteraan. Saya berharap mungkin kalau berkaitan dengan gaji tadi itu kan standar gajinya tersebut, gaji perangkat. Berharap nanti kan bagaimana perwakilan kita di Kabupaten Agam menyampaikan aspirasi ini kepada provinsi dan pusat. Nah, karena itu kan ada regulasi tertinggi yang mengatur. Jadi bagaimana nanti DPR RI memperjuangkan tentang status perangkat ini. Tidak mungkin dia jadi PNS, tidak mungkin dia jadi P3K. Sekurang-kurangnya gajinya disetarakan lah. Jangan standarnya 2 juta seperti itu kan. Sementara kerjanya seluruh rata-rata yang di pusat itu dari nagari, dari desa semuanya seperti itu. Jadi betul ya, ujung tombaknya Sumatera Barat ini adalah di nagari. Di Jorong, di nagari dan perangkat-perangkatnya. Baik buruknya Sumatera Barat ini tergantung di nagari setiap nagari. Tapi kalau nagari itu bagus, baguslah Sumatera Barat. Jadi Pak Rahman, terima kasih atas kedatangannya di BPC. Semoga apa-apa yang nanti disampaikan aksi damai, pihak yang berwenang menanggapi dan merealisasikan. Amin. Pak Rahman, selamat berorasi damai. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak.